wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliantika dari Prodi Bahasa Inggris semester 5. Di sini saya mendapat tugas pertanyaan tentang apa itu wartawan. Ya, menurut saya, wartawan adalah seorang profesional media yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi, melakukan penyelidikan, dan melaporkan berita kepada masyarakat. Mereka bekerja di berbagai platform media seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, atau media online, yang dimana tugas utama wartawan adalah mencari, memverifikasi, dan menulis berita yang akurat dan objektif tentang peristiwa dan isu-isu atau topik-topik yang penting bagi masyarakat. Wartawan juga dapat melibatkan wawancara dengan narasumber, mengedit, menyunting materi berita, serta menghadiri acara-acara penting untuk melaporkan informasi kepada khalayak. Mereka juga beroperasi berdasarkan etika jurnalistik, termasuk prinsip-prinsip kebenaran, akuntabilitas, dan independen. Pertanyaan kedua yaitu jenis-jenis wartawan itu apa saja? Yang pertama jenis-jenis wartawan tuh wartawan kantor, yang dimana berita wartawan kantor berita biasanya berada di wilayah lokal untuk mengakomodasi media yang tidak memiliki wartawan responden. Yang kedua itu wartawan foto, yang dimana profesi wartawan foto ini harus sigap dalam menangkap momen menarik dan isu peristiwa. Tak hanya untuk kebutuhan etik saja, foto yang diambil harus bisa menyampaikan pesan dan narasi yang mendukung. Wartawan foto yang tidak terikat bisa menjual karya jurnalistiknya ke beberapa kantor berita. Sementara itu, wartawan foto internal bekerja di kantor berita. Oke, yang ketiga ada wartawan free flag, yang seperti namanya, wartawan free flag merupakan wartawan yang tidak terikat pada suatu media atau perusahaan tertentu. Hasil tulisan seorang wartawan free flag biasanya disetorkan ke berbagai media yang membutuhkan berita. Meski tidak terikat, seorang wartawan free flag harus tetap bekerja secara profesional sesuai dengan kode etik jurnalistik yang berlaku. Keempat, wartawan responden, yang dimana wartawan responden ini biasanya bertugas di luar daerah ataupun negara lain. Profesi wartawan jurnalis ini biasanya menampilkan berita dengan unsur akuntabilitas. Selain itu, wartawan koresponden berpacu dengan waktu karena media berlomba-lomba untuk menjadi yang cepat melaporkan peristiwa. Biasanya kantor berita mengumpulkan bahan berita untuk disalurkan kepada berbagai media dengan kredit tertentu. Jika seorang wartawan ada yang suka pertanyaan selanjutnya ya. Jika seorang wartawan ada yang suka memeras dengan mengancam membeberkan berita negatif dari sasaran tidak memberikan uang. Tanggapan saya, karena seorang jurnalis harus memiliki kode etik wartawan, yang dimana selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti sudah ada di dalam Undang-Undang First Nomor 40 Tahun 1999, juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. Tujuannya agar si wartawan ini bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya yang menjadi dan menjanjikan informasi. Oke, pertanyaan selanjutnya itu tentang reporter. Apa sih reporter dan reportase? Oke, reportase. Yang pertama, seorang reporter yang adalah seorang individu yang bekerja untuk organisasi berita atau media, yang bertugas untuk mencari dan mengumpulkan dan melaporkan informasi tentang berbagai peristiwa dan topik penting kepada masyarakat. Mereka juga memiliki peran vital dalam menjaga masyarakat terinformasi mengenai peristiwa terkini di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Sedangkan reportase adalah produk dari pekerjaan seorang reporter. Ini adalah tulisan atau liputan yang dibuat oleh reporter
untuk membeberkan informasi yang objektif tentang suatu peristiwa atau topik tertentu. Reportase bisa merupakan laporan langsung dari suatu tempat, kejadian, wawancara dengan sumber terkait, penelitian mendalam, atau menganalisis mengenai sebuah isu. Yang dimana tujuan utama seorang reporter dan reportase adalah memberikan informasi yang akurat, seimbang, dan relevan kepada pembaca atau pemirsa. Mereka berusaha keras untuk memastikan bahwa fakta-fakta yang diberikan dalam reportase dapat mempercaya dan bahwa sudut pandang yang diberikan dapat mencerminkan keberagaman opini yang ada. Reporter dan reportase memainkan peran penting dalam menyoroti isu-isu penting, mengawasi tindakan pemerintah, mengungkapkan pelanggaran HAM, mempromosikan transparansi, dan membantu masyarakat membentuk pemahaman yang lebih baik tentunya tentang dunia sekitarnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja tugas-tugas reporter? Tugas-tugas reporter tuh banyak ya. Sebagai reporter tugasnya adalah mengumpulkan informasi dan menganalisis fakta dan melaporkan berita kepada publik. Berikut ini adalah beberapa tugas. Yang pertama adalah mengumpul berita. Anda dilakukan untuk aktif terhadap peristiwa-peristiwa penting, mengikuti berita aktual, dan mencari sumber informasi yang dapat memberikan laporan berita yang akurat. Kedua, investigasi. Tugas kamu di sini untuk seorang reporter juga melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkapkan cerita eksklusif atau skandalnya mungkin terjadi berbagai bidang seperti politik, bisnis, atau masyarakat. Ketiga, wawancara. Anda akan melakukan wawancara dengan berbagai sumber seperti tokoh publik, ahli, atau orang-orang terlibat dalam suatu peristiwa. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang objektif dan menggali berbagai sudut pandang yang relevan. Keempat, penulis berita yang dimana telah mengumpulkan informasi, reporter akan menulis laporan berita dengan gaya yang jelas, singkat, mulai dipahami. Anda juga mengikuti prinsip jurnalisme yang mengedepankan kebenaran, akuransi, dan etika. Yang kelima adalah presentasi dan siaran. Nah, dalam beberapa kasus, reporter juga dapat menjadikan juru bicara di depan kamera atau melakukan laporan langsung dari lokasi peristiwa maupun komunikasi yang baik dan kehadiran yang percaya diri menjadi faktor penting dalam tugas ini. Yang keenam, penelitian dan pengetahuan. Seorang reporter harus terus memantau perkembangan dan berbagai topik yang relevan dengan bidangnya, memperbarui pengetahuannya, dan menggunakan alat-alat digital untuk mengumpulkan informasi dengan efisien. Yang ketujuh adalah etika jurnalistik, yang dimana reporter harus mematuhi etika standar jurnalistik yang meliputi prinsip-prinsip seperti perkembangan efikasi fakta, melindungi pribadi, menghindari konflik sepenting dan apa penting. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Apa pentingnya reporter dalam dunia jurnalistik? Nah, yang dimana reporter memiliki peran yang sangat penting dalam jurnalistik ini. Mereka bertanggung jawab untuk mencari, menganalisis, menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama adalah menginformasikan kepada masyarakat, yang mana reporter ini adalah sumber utama untuk menyampaikan informasi yang relevan, aktual kepada masyarakat. Mereka juga melakukan riset, wawancara, investigasi untuk menghasilkan berita yang dapat membantu masyarakat untuk memahami dunia di sekitar mereka. Yang kedua, mengawasi kekuasaan, di mana reporter ini berperan sebagai pengawas kekuasaan baik di pemerintah, perusahaan, atau lembaga lainnya. Mereka melakukan liputan tentang kebijakan, kegiatan, dan masalahnya berkaitan dengan pemerintahan dan institusi lainnya. Dengan melakukan pengawasan ini, reporter membantu masyarakat untuk tetap terhadap tindakan korupsi, menyalahgunakan kekuasaan, atau pelanggaran lain. Dan ketiga, membangun opini publik. Reporter juga berkontribusi dalam membentuk opini publik melalui menyampaikan informasi yang berimbang dan akurat tentunya ya. Mereka dapat membantu
mengedukasi masyarakat dengan isu-isu penting, membangkitkan kesadaran dan mendorong pembahasan yang lebih luas tentunya. Yang keempat, menjadi kebebasan pers. Reporter merupakan penjaga kebebasan pers dalam masyarakat. Mereka bekerja untuk mengungkap kebenaran, menghadapi risiko, melindungi prinsip sebesar berekspresi dalam menjalankan tugasnya. Reporter membantu mempertahankan demokrasi dan menghindari munculnya kekuasaan otoriter yang membatasi berbicara. Dan keenam, membangun momentum perubahan, yang dimana melakukan perliputan mereka, reporter dapat memicu perubahan sosial dan memberikan suara kepada kelompok yang tidak terdengar. Mereka mengangkat isu-isu penting, menyoroti soal masyarakat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan terakhir. Teknik wawancara. Teknik wawancara itu ada banyak. Yang pertama ada persiapan. Sebelum wawancara, persiapkan diri Anda dengan mempelajari tentang perusahaan atau organisasi yang Anda wawancari. Ketahui posisi yang Anda lamar, misi perusahaan dengan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Buat daftar pertanyaan yang mungkin diajukan oleh wawancara dan bersiapkan jawaban yang relevan. Kedua, penampilan dan etika, yang dimana saat wawancara Anda harus tampil dengan profesional, kenakan pakaian yang sesuai, beri salam dengan ramah, dan juga sikap dengan bahasa tubuh yang sopan tentunya. Dengarkan pertanyaan dengan seksama sebelum menjawab dan hindari menginterupsi pewawancara. Ketiga, pengenalan. Pengenalan ini biasanya wawancara dimulai dengan tahap pengenalan, di mana wawancara memperkenalkan diri, memperkenalkan perusahaan, dan posisi yang sedang diwawancarai. Dan keempat, pertanyaan dan jawaban, yang dimana wawancara akan mengajukan berbagai banyak pertanyaan untuk mengevaluasi kualifikasi dan kesesuaian Anda dalam posisi yang sedang diwawancarai. Pertanyaan dapat berkisar mulai dari pengalaman kerja sebelumnya maupun teknik, kekuatan, dan kelemahan hingga berbagai Anda mengenai tantangan. Jawablah dengan jelas dan ringkas sambil memberikan contoh konkret jika memungkinkan. Dan keenam adalah tanya jawab. Anda juga bisa tanya jawab, mungkin memberikan waktu untuk mengajukan pertanyaan menggunakan kesempatan. Oke, selanjutnya yaitu penutup. Penutup itu ya penutup untuk mengucapkan dalam waktu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dalam proses wawancara, beberapa masalah yang sering terjadi di antaranya. Pertama, ketegangan atau kecemasan. Kedua, persiapan yang calon. Ketiga, kurangnya ketampilan. Dan keempat, ketidakcocokan. Dan yang terakhir yaitu pentingnya dalam calon karyawan untuk mengatasi masalah-masalah untuk mempersiapkan dalam latihan sebelumnya. Dengan latihan, Anda paham yang baik tentang perusahaan dan posisi yang dilamar, mereka dapat meningkatkan kemungkinan kesuksesan. Oke, itu saja yang dapat saya jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.